kasus Sambo kan kita tahu bahwa proses itu menjadi perhatian publik gitu ya, dan begitu panjang dan disiarkan secara live dan gitu ya. Nah, bukan di tingkat pertama hakim memvonisnya itu pidana mati, kemudian diperkuat oleh banding. Di kasasi tiba-tiba Mahkamah Agung yang membatalkan dan mengubah putusannya menjadi hukuman seumur hidup. Dan yang menarik itu hakim dalam konteks ini hakim agung di kasasi itu menolak tapi mengubah putusannya. Kan biasanya kan kalau menolak berarti memperkuat putusan sebelumnya begitu. Itu bagaimana pandangan? Memang begini, dalam satu proses hukum bahwa dikatakan banding kasasi itu namanya apel revisi, artinya menerima dan menolak. Kalau Mahkamah Agung apel revisi juga ada, tapi dia bisa membuat putusan baru. Nah, kalau kita analisis dari suatu proses hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi adalah sama-sama menguatkan di mana yudek faksi tersebut menguatkan putusan yang diberikan oleh pengadilan tinggi oleh pengadilan negeri. Tetapi Mahkamah Agung itu malah membuat putusan baru. Itu ada dasar hukumnya. Dalam hukum acara kita menghormati bahwa merevisi putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi atau yudek faksi dan yudek juris tadi itu memang kewenangan dari Mahkamah Agung. Dari hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup. Nah, konsekuensinya adalah kita kembali kepada keadilan hukum dalam masyarakat. Apakah masyarakat menilai suatu putusan itu sesuai dengan keadilan dalam masyarakat atau tidak? Kita sebagai orang akademisi ataupun kita tentu melihat secara objektif dari putusan tersebut. Maka itulah yang dikatakan putusan hukum. Itulah yang dikatakan keadilan. Tetapi kalau kita tanyakan kepada ahli waris dari Joshua ini tidak adil. Nah, tetapi dalam konteks orang akademisi kita tidak boleh melihat dalam konteks yang lain, apakah ini disuap, apakah ini diintervensi. Nah, kita orang akademisi tidak boleh mengatakan demikian. Tapi inilah namanya proses hukum. Maka proses hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali itulah satu proses yuridis, satu proses hukumnya. Berarti apa yang dilakukan oleh hakim kasasi itu hal-hal yang lumrah dilakukan gitu, Pak Dokter ya. Mengubah putusan atau bisa jadi memperkuat putusan sebelumnya. Ya, maka di sini kita lihat bahwa dissenting opinion dari 5 hakim, maka 3 hakim mengatakan setuju dirubah, tapi 2 hakim mengatakan tidak setuju. Hal semacam ini yang dikatakan dengan ada penilaian-penilaian apakah penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi sudah sesuai atau tidak. Maka hakim Mahkamah Agung, kalau hakim Mahkamah Agung itu kalau nggak salah, dia juga masuk hakim karir. Cuma kalau PK nanti di situ ada hakim karir, ada hakim non karir yang menilai. Gitu. Terakhir untuk terkait dengan kasus Sambo tadi mungkin Pak Dr. Rifwan, kalau dalam Islam tadi kan ada maaf itu datang dari keluarga korban. Sedangkan kalau kasus ini kan yang terjadi di Indonesia itu malah hakimnya mengubah. Kalau dalam konteks di hukum pidana Islam, bisa nggak hakim tanpa tadi ada campur tangan daripada pihak keluarga korban itu bisa mengubah tadi kalau ada proses peradilan tadi? Ini yang berbeda ya dalam prinsip hukum pidana Islam itu tampaknya hukum pidana Islam lebih memihak pada keluarga korban. Ya, selama keluarga korban tidak memberi maaf, maka tetap dieksekusi mati atau diputuskan mati. Ketika keluarga korban memaafkan, itu hakim kalah. Ya, pasal-pasal termasuk kesepakatan hakim-hakim itu harus mengikuti apa yang dimaui oleh korban. Nah, dalam hal ini malah ada satu kaidah sebetulnya tanpa melihat bukannya memperbandingkan dan apalagi menyalahkan, memang kondisi hukum kita seperti itu, bahwa al-istihad la yang kudu bil istihad. Jadi keputusan hakim tidak bisa dibatalkan oleh keputusan hakim yang lain, walaupun beda tingkat. Oleh karenanya dalam mekanisme hakim di Indonesia di dalam hukum pidana Islam itu satu saja, satu majelis kesepakatan langsung, begitu. Tidak ada
Itu kalau konsep awalnya. Tapi apakah sekarang di Saudi ada seperti kita tingkat kasasi atau tingkat pengadilan tinggi kemudian ke kasasi atau tidak? Saya tidak tahu persis. Tapi intinya sebetulnya istihad hakim tidak bisa dibatalkan oleh hakim yang lain, serta hak korban sangat dihargai. Ini dalam konteks hukum Islam tadi itu betul-betul melihat dari sisi korban. Ya kalau di hukum kita di Indonesia mungkin yang disebut dengan restoratif justice, Pak Dokter ya. Tapi penyelesaiannya kan di luar pengadilan. Tapi dalam konteks Islam tadi disebutkan bahwa ada ketergantungan kepada pihak korban, pelaku ataupun keluarga kan gitu ya.